Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, fisika Trok. Ketemu lagi dengan channel Fisika Trok. Kali ini kita akan mencoba mengkepoin UTBK SNBT tahun 2023. Sobat Fisika Trok semuanya dimanapun berada, saya ucapkan selamat yang sudah diterima di jalur undangan kemarin yang diterima. Bagi yang belum, masih ada kesempatan, yaitu jalur UTBK SNBT. Mari kita simak ulasan berikut. Adik-adik, jadwal UTBK SNBT itu sudah ada di laman SNPMB BPPP Kemdikbud.go.id. Di situ sudah lengkap tentang jadwal-jadwal untuk UTBK SNBT. Nah, yang paling penting adalah pada saat sekarang itu pada masa pendaftaran dibuka tanggal 23 Maret sampai 14 April 2023 ya. Informasinya bisa dilihat di situs resminya. Kemudian berikutnya dilansir dari situs yang sama, materi UTBK itu meliputi 3 sub. Yang pertama adalah tes potensi skolastik. Ini jadi tahun 2023 ini adalah materi baru karena ini menghilangkan ujian mata pelajaran yang ada di SMA. Jadi tidak ada lagi nanti ujian mata pelajaran pada UTBK. Nah, tes potensi skolastik ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yang kedua adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah penalaran matematika. Dilansir dari kompas.com.edu, detail tes potensi skolastik itu dijelaskan sebagai berikut. Untuk penalaran umum itu ternyata masih ada pembagian subtesnya lagi ya. Yang pertama adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip dan aturan yang mendasarinya. Ini kalau kita belajar waktu SMA ada kata kunci, yaitu dari umum ke khusus gitu ya, dari tema-tema yang umum ke yang spesifik. Berikutnya adalah penalaran deduktif. Ya, adalah kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Ya, di sini dijelaskan untuk kemampuan berpikir siswa diajak memecahkan masalah yang berkaitan dengan angka, seperti melibatkan kuantitas, hubungan matematika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Atau bisa kita lihat kata kuncinya adalah dari khusus ke umum. Ini kebalikan dari penalaran induktif. Masih dari situs yang sama, yang berikutnya adalah penalaran kuantitatif. Di sini dijelaskan adalah kemampuan penalaran yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan data-data atau informasi kuantitatif. Nah, di sini di garis bawahi, siswa tidak perlu menghafalkan rumus matematika yang rumit. Ya, ini cukup menggunakan penalaran. Yang berikutnya adalah ini masih tes potensi skolastik, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini penjelasannya adalah ini menguji kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia.
Berikutnya adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Penjelasannya adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang meliputi kemampuan dasar dalam membaca, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk memahami bahasa tulis dan ekspresi pikiran melalui tulisan. Itu Oh ya, masih ada yang keempat yaitu pengetahuan kuantitatif. Di sini penjelasannya adalah kedalaman dan luasnya pengetahuan yang terkait dengan matematika yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan mewakili kemampuan untuk menggunakan informasi kuantitatif dan memanipulasi simbol-simbol angka. Dijelaskan lebih lanjut, kemampuan ini mencakup pengetahuan mengenai ukuran perhitungan, matematika, pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika. Itu tadi adalah tes potensi skolastik. Nah, elemen kedua adalah tes literasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini harus dikuasai oleh semua warga negara Indonesia tentunya. Yang kedua adalah tes literasi bahasa Inggris. Ini berkaitan dengan nanti ketika kuliah banyak sekali literasi atau literatur yang menggunakan sumber dari bahasa Inggris. Jadi diharapkan calon mahasiswa itu menguasai ketika nanti ada di perkuliahan. Nah, kalau ini perkiraan durasi waktunya, literasi bahasa Indonesia itu 45 menit, literasi bahasa Inggris itu 45 menit dengan masing-masing jumlah soal ada 20. Yang terakhir dari materi UTBK adalah yang ketiga, penalaran matematika. Ya, ini menurut data dari kompas.com.edu, ini dari tahun 2022 itu sudah ada tes ini gitu ya. Jadi cara siswa untuk melakukan penalaran secara matematis. Ada dua hal yang ditekankan dari penalaran ini. Yang pertama adalah penggunaan konsep matematika dalam mengatasi masalah dalam sebuah konteks. Yang kedua, penggunaan pengalaman di dalam kelas untuk mengatasi masalah. Ini didasarkan dari sebuah survei ya, survei PISA ya, survei PISA. Survei PISA itu salah satu lembaga dunia yang mengukur literasi matematika sebuah negara. Aspek dari penalaran matematika itu meliputi yang pertama bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah aljabar. Oke, sekarang kita ke durasi tes ya. Dilansir dari halaman kompas.com.edu, rincian jam pelaksanaan UTBK 2023 adalah sebagai berikut. Jadi nanti ada sesi pagi dan sesi siang ya. Di sini poinnya adalah durasi untuk tes itu sendiri gitu ya. Untuk tes potensi skolastik itu ternyata dimulai dari 7.15 sampai 8.45 yang artinya itu sekitar 90 menit ya. Kalau diukur dari rentang waktu tersebut. Sementara dalam tes literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan penalaran matematika itu dimulai dari pukul 8.45 sampai 10.30. Jadi kalau kita hitung ini setara dengan 105 menit dan bisa disimpulkan bahwa nanti untuk UTBK SNBT 2023 itu hanya 1 hari saja. Nah, ini untuk sesi siangnya dimulai dari setengah 1 atau 12.30 dan persis dimulainya mulai pukul 13 dan berakhir
pada pukul 16.15. Di sini keterangannya adalah rincian pelaksana UTBK SNBT 2023 ini berbeda-beda tergantung pembagian waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Baiklah adik-adik semuanya, sekian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.